Wayai ngaji, ngaji, ngaji. Sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yunal sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi تجني وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي من أئمتين بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Suratul Baqarah 135. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا kunu hudan aw nasara tahtadu.
Wa qalu, dan berkata Bani Israel, kunu, kalau kalian menjadi hudan, menjadi orang Yahudi, mengikuti agama Yahudi, au Nasoro, atau agama Nasrani, tahtadu, maka kalian itu mendapatkan petunjuk. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Qul, katakan ya Muhammad, bal, sesungguhnya, sungguh, millata Ibrahim hanifa, millatah, agamanya atau millatnya Kanjeng Nabi Ibrahim, hanifa, yang condong, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak ada kepada Kanjeng Nabi Ibrahim minal musyrikin, termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Jadi orang Nasrani atau orang Yahudi tetap menginginkan kita, orang yang sudah masuk Islam, yang sudah beriman, tetap menginginkan agar mereka itu berpindah agama dari agama Islam menjadi agama Yahudi atau Nasrani. Dan karena apa? Karena mereka meyakini bahwa di dalam agama mereka, orang Yahudi, di dalam agama Yahudinya mereka mendapatkan petunjuk. Yang agama Nasrani, mereka meyakini juga dapat petunjuk. Cuma yakin-yakin doang, cuma di bibir saja mereka bilang seperti itu. Kenyataannya mereka itu tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena petunjuk itu hak prerogatif Allah, bukan haknya para nabi atau para rasul. Kewajiban para nabi, para rasul hanya menyampaikan saja. Yang memberikan petunjuk adalah Allah. Makanya kita ini harus betul-betul bersyukur kepada Allah, karena kita termasuk orang yang diberi petunjuk. Buktinya kita diimankan, kita diislamkan oleh Allah. Melalui apa? Melalui orang tua kita. Itu bukti keimanan, itu bukti petunjuk yang diberikan Allah kepada kita. Kita dijadikan oleh Allah anak keturunannya orang Islam. Ini sebetulnya sebuah petunjuk yang harus disyukuri oleh kita. Dengan cara apa? Tingkatkan keimanannya, tingkatkan ketakwaannya. Dengan cara apa? Berbanyak bersyukur. Syukur bil lisan, syukur bil qalbi, syukur bil arkan. Harus. Kalau cuma ngomong doang di bibir saja, malah dibantu sama Allah, malah dibenci oleh Allah. Orang yang pandai ngomong tapi tidak pandai melakukan. Orang yang pandai berbicara tapi tidak bisa membuktikan apa yang dibicarakan itu. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Kemurkaan Allah sangat besar bagi mereka yang pandai ngomong saja tapi tidak ada pembuktiannya, tidak ada kenyataannya. Nyuruh orang lain beriman, dirinya sendiri tidak beriman. Nyuruh orang lain bersabar, dirinya sendiri tidak bersabar, malah jadi pemarah. Nyuruh orang lain bertakwa, dirinya sendiri ingkar. Nyuruh orang lain sholat, dirinya sendiri tidak sholat. Tatkala ditegur, jenengan kok nggak sholat, lain, makomnya lain. Kamu kan masih syariat, aku ini udah ma'rifat. Orang yang bilang seperti itu sebetulnya nggak ngerti tentang ma'rifat. Katanya orang Inggrisnya itu
gang megang. Tahu gang megang? Cuma seperempat pengetahuannya, tapi ngakunya sudah paham. Tidak ngerti, tapi ngakunya ngerti. Goblok, tapi ngakunya pinter. Banyak sekarang bermodalkan pakaian sudah banyak yang mengaku ahli dalam bidangnya. Berdasi, berjas, celana necis, sepatu pantufel bermerek mahal, ngakunya intelektual. Kenyataannya cuma pakaiannya doang. Berjubah, bersorban, berkopiah, pakai baju takwa, ngakunya sudah alim. Padahal tidak pernah dibuktikan kealimannya. Hati-hati kalau itu berada dalam jiwa kita. Karena ini sebagian dari sifat-sifat atau jiwa-jiwa dari kaum Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai jiwa-jiwa yang seperti itu ngomongnya doang beriman, hatinya tidak, perbuatannya apalagi. Buktinya tatkala Kanjeng Nabi Musa tatkala bertapa uzlah di Gunung Tursina 40 hari 40 malam, kaumnya sudah banyak yang melanggar syariat-syariatnya Kanjeng Nabi Musa. Bahkan mereka membuat patung dari sapi yang terbuat dari emas untuk disembah. Kanjeng Nabi Isa banyak juga kaumnya yang mencari dirinya untuk dibunuh, untuk disalib. Ya Allah diselamatkan Kanjeng Nabi Isa, dan santrinya atau muridnya disuruh makan dengan Kanjeng Nabi Isa. Jadi yang disalib itu santrinya, itu muridnya, bukan Kanjeng Nabi Isa. Masa sampai segitunya? Keyakinannya berlebihan, kelakuannya kurang ajar. Berlebihan karena menganggap Kanjeng Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kurang ajar, sudah dianggap anak Tuhan tapi mau dibunuh. Hati-hati, kita nggak boleh berlebihan. Walaupun dalam hal agama kita tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi kita yang santai aja, tapi serius. Karena zuhur 4 rakaat oleh sampean ditambah 1 rakaat jadi 5 rakaat. Enggak boleh menambah syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Subuh karena masih pagi 2 rakaat sama sampean ditambah jadi 5 rakaat. Subuh Pak, biar pemanasan, biar sehat. Enggak boleh. Enggak boleh menambah syariat, berlebih-lebihan dalam beragama, enggak boleh. Banyak dari zaman-zamannya Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa yang berlebihan sehingga menganggap nabinya sebagai Tuhan. Banyak juga berlebih-lebihan karena Tuhan yang enggak ketok mata akhirnya buat patung dari emas untuk disembah atau dipertuhankan. Hanya bersyukur tatkala kita diberi petunjuk oleh Allah, dilahirkan dari orang tua yang muslim, kita tingkatkan keimanan kita. Jangan sampai kita kalah keimanannya dengan orang yang baru masuk Islam, dengan orang yang mu'alaf. Keimanannya udah 80, kita masih 10. Karena kita mengandalkan kita ini keturunan. Jangan bawa-bawa keturunan. Nasab itu jangan bawa-bawa dalam hal keimanan. Kalau kita nggak iman ya tetap nggak bisa. Kalau kita nggak berusaha ya kita tidak ada apa.
Kalau cuma dalilnya tok dihafalkan, manjaddah wajadah, siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti dapatkan. Apa yang didapatkan? Kita nggak ada kesungguhan dalam ibadah, kita nggak pernah sungguh-sungguh dalam mengaji, kita nggak pernah sungguh-sungguh, ya nggak akan dapat keberkahannya, akan terputus dari rahmat Allah. Jangan bawa itu keturunan karena bapaknya yai, terus dirinya dimuliakan, terus keimanannya dibiarkan, hilang nanti keimanannya. Gak usah para kiai, gak usah para ulama sekarang sebagai pewarisnya para nabi. Dulu tatkala Kanjeng Nabi Ibrahim, yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim apa? Takutnya keimanan dari dalam dada putra-putranya, anak keturunannya, takut dicabut oleh Allah. Makanya berwasiat Kanjeng Nabi Ibrahim itu, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai kalian itu mati besok, meninggal besok tidak membawa iman Islam. Boleh sampean mati, boleh sampean meninggal, tapi di dalam dadanya sampean terdapat iman Islam, nyamu iman Islam. Itu Kanjeng Nabi Ibrahim, bapak tauhid. Ada juga Kanjeng Nabi Yakub, sebelum meninggal juga berwasiat, menanyakan kepada anak-anaknya itu. Takutnya anak-anaknya salah paham, salah pengertian sehingga melenceng keluar dari ajaran syariat Islam. Apa yang ditanyakan oleh Kanjeng Nabi Yakub terhadap anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian sembah setelah kematianku, setelah aku meninggal? Ini tentang penyembahan, ini tentang tauhid, ini tentang keimanan yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua kita. Dikhawatirkan keimanan itu lepas dari dalam dada kita. Ini Nabi, ini Rasul, nanyakan kepada anak-anaknya tentang keimanan, tentang pengabdian, penyembahan. Mau nyembah siapa nanti? Mau ikut siapa nanti? Ini sampai bersyukur, diberi petunjuk, diberi hudan oleh Allah, tingkatkan keimanannya itu. Gak boleh ada alasan-alasan, jangan. Kalau baik, lanjutkan. Motivasi dirinya untuk melakukan kebaikan itu. Minta kekuatan sama Allah. Ya Allah, bangunkan kami jam 2. Ya Allah, bangunkan kami jam 3 untuk kami bisa sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat, sholat tasbih. Harus sholat istikharah, harus motivasi, pantaskan diri kita ini, pantaskan jiwa kita ini untuk meraih kesuksesan kita. Sampean pengin sugih barokah tapi sampean malas-malesan, nggak bisa. Sampean pengin pinter, cerdas tapi sampean malas-malesan, nggak bisa. Harus ada kesungguhan untuk mendapatkannya. Bahkan harus pengorbanan, harus lawan itu, harus jihad itu. Jihadnya fisabilillah. Karena di waktu sahur, di waktu jam 3 itu, mendekati subuh setengah 4 itu, setan dengan kru-krunya itu bergerilya untuk menyihir orang-orang muslim agar dia tetap tidur dalam pulas dalam tidurnya, ya. Nyenyak dalam tidurnya, disihir sama setan. Kalau sampean bangun subuh aja sampean udah tersihir sebetulnya sampai jam 2 udah bangun mandi. Lawan itu kemalasan, lawan itu pengorbanan itu. Harus berkorban kita itu demi meningkatkan iman dan takwa kita. Kalau di perusahaan berkorban sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh. Kalau untuk Tuhan beliau harus, nggak ada alasan. Sampai tatkala
masih belum sibuk, sampai sergap sholatnya. Sampai bangun jam 3, jam 2 dan bangun. Tak kala sampai nanti bekerja, itu tantangannya. Gak ada ceritanya capek, gak ada ceritanya sakit semua, pegel semua, seharian full sibuk di kerjaan. Jangan sampai ada alasan itu, karena Allah itu maha cemburu. Jadi kalau kita sudah mapan nantinya, sudah mendapatkan apa yang kita cita-citakan, jangan sampai ada sifat syirik di dalam dada kita. Jangan sampai menduakan Tuhan di dalam dada, jangan sampai. Sik dulu, sik capek, tak istirahat dulu. Akhirnya nggak sholat. Alhamdulillah. Qulu, katakan ya Muhammad pada mereka, amanna billah wa ma unzila ilaina. Katakan kepada mereka ya Muhammad, aku beriman, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kami juga beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Apa itu? Al-Quran, para nabi, para malaikat, banyak yang diturunkan. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa-apa yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Ibrahim, mukjizat-mukjizatnya, keimanannya, keislamannya juga. Kanjeng Nabi Ibrahim ini termasuk awal orang yang pertama kali, hambanya Allah yang pertama kali yang mengikrarkan, yang membuktikan tentang keislamannya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini doanya kanjeng Nabi Ibrahim ini. Kanjeng Nabi Ibrahim mengikrarkan dirinya bahwa dirinya adalah pengawal dari Islam itu. Wa Ismail, dan juga apa yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Ismail. Wa Ishaq, juga kepada kanjeng Nabi Ishaq. Wa Yaqub, dan juga kepada kanjeng Nabi Yaqub. Wal asbati, dan juga kepada anak cucunya kanjeng Nabi Yaqub. Siapa aja? Kanjeng Nabi Musa, Isa, dan seterusnya. Wa ma utiya Musa, dan apa-apa yang diberikan kepada kanjeng Nabi Musa berupa kitab Taurat. Wa Isa, dan apa-apa yang diberikan kepada kanjeng Nabi Isa berupa apa? Injil. Wa ma utiya nabiyuna mir rabbihim, dan apa-apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Namun yang kita wajib ketahui, para nabi itu hanya 25. La nufarriqu baina ahadin minhum, dan kami tidak membeda-bedakan di antara satu dengan yang lainnya di antara mereka. Dari mereka itu tidak ada yang dibeda-bedakan, sama. Wa nahnu lahu muslimun, dan sesungguhnya kami lahu, kepada Allah, muslimun, berserah diri atau muslim. Sama itu semua. Mulai dari kanjeng Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, asbati keturunannya, dan juga Musa, Isa, dan para nabi semua membawa misi tauhid, yaitu Islam. Fa in amanu bimithli ma amantum bih, maka jikalau mereka beriman bimithli, seperti ma amantum bih, apa-apa keimanan mereka itu kepada Allah, faqad ihtada, maka sungguh-sungguh mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi keimanan mereka sama seperti keimanannya para nabi itu, maka mereka betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa in tawallau, namun sebaliknya, dan ketika mereka itu mungkur, gak mau, menolak, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya apa-apa yang ada pada mereka itu fi shiqaq, dalam penyempalan, perpecahan. Fasayakfikahumullah, maka Allah mencukupkan kepada kanjeng Nabi Muhammad atas mereka pertolongannya, bantuannya,
dicukupkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad atas mereka itu. Wa huwas samiul alim, dan sesungguhnya Allah itu as-sami, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Jadi kalau sampai berdoa didengar sama Allah, tapi Allah itu maha mengetahui apa isi hati sampean, apa yang sampean ucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya, Allah itu mengetahui. Kalau cuma ngomong doang tapi nggak ada aktivitas, ya Allah mengetahui. Minta iman tapi nggak pernah mengerjakan, rasa syukurnya dengan menambah ibadahnya, ya tetap dapatnya ya segitu-segitu aja, nggak ada nilai plusnya, nggak barokah. Barokah itu ziyadatul khair, ada tambahan kebaikan, tambah khusyuk, tambah anteng, tambah sergap sholat berjamaahnya, tambah sergap bangun pagi untuk yaumul lail. Minta kekuatan itu dikasih sama Allah, karena Allah sendiri yang berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku pasti akan mengabulkan permohonanmu itu. Sampai nggak pernah berdoa sebelum tidur, nggak pernah berdoa langsung tidur. Minta sama Allah, biasakan sunnah-sunnahnya kanjeng Nabi, biasakan sebelum tidur berwudu terlebih dahulu, sebelum tidur sholat witir terlebih dahulu, sebelum tidur baca istighfar sambil introspeksi diri, apa yang telah kita lakukan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, introspeksi. Kalau ada kesalahan kita mohon ampun kepada Allah, kalau ada kebaikan kita minta kekuatan kepada Allah agar tetap diistiqomahkan. Minta kekuatan, kalau nggak minta nggak bisa. Semua kebaikan yang kita lakukan semua itu karena kekuatan dari Allah. Jangan sombong kita tatkala kita bisa bangun malam jam 3, jam 2 untuk sholat tahajud, dikasih motivasi oleh Allah. Itu semua karena support kekuatan dari Allah, bukan dari kita. Kita ini dasarnya pemalas, kita ini dasarnya fujur, pembangkang, nggak mau sujud. Tapi karena dikasih kekuatan oleh Allah yaitu takwa, makanya kita bisa melakukan kayak itu. Itu namanya iman. Meyakini, iman bil qalbi, meyakini semua kebaikan, semua rezeki yang kita terima itu adalah asalnya dari Allah. Harus itu. Kalau nggak bisa merasakan seperti itu, sulit kita dalam sholat pun sulit kita khusyuk. Walaupun kanjeng Nabi Ibrahim sudah mengajarkan cara khusyuk di dalam doanya, juga nggak bisa. Doa iftitah kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan. Jadi kalau sampai sholat harus hanif, harus condong kepada siapa? Kepada Allah. Musliman, harus kita berserah diri. Setelah condong baru kita berserah diri. Condongnya itu butuh kesungguh-sungguhan. Gak bisa main-main sholat itu, butuh kesungguh-sungguhan. Nanti dibantu sama Allah, karena Allah sendiri yang bilang kalau sungguh-sungguh pasti dapat, kalau nggak sungguh-sungguh pasti nggak dapat. Walaupun dapat cuma baunya doang. Jadi kita harus meningkatkan keimanan itu harus. Gak boleh kita itu mengandalkan keturunannya yai besar, keturunannya ustadz terkenal, terus keimanan kita bertambah tidak. Kalau kita nggak berusaha sungguh-sungguh, mustahil. Jadilah diri kita sendiri. Apalagi sampean masih muda, gak boleh sampean bawa orang tua. Tenang, ada bapakku. Tenang, ada nyokapku, bokapku. Jangan sampai tenang, ada bokepku. Gak boleh andalkan orang tua, tidak boleh. Tapi andalkan, pantaskan diri sampean sendiri untuk meraih kesuksesan sampean sendiri. Gak usah ngandalkan siapa-siapa.
Andalkan diri sampai sini. Itulah yang dinamakan seorang pemuda. Gimana seorang pemuda itu? Laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anata. Seorang pemuda itu pantang, dia itu mengandalkan ini loh ayahku, ini loh bapakku, ini loh orang tuaku. Jadi presiden, jadi menteri, jadi bupati, jadi wali kota, jadi kiai besar, jadi ustadz terkenal. Pantang seorang pemuda bilang seperti itu. Terus apa yang seharusnya pemuda itu lakukan? Walakinnal fata may yaqulu ha anada. Ini loh aku, pantaskan jiwa kita untuk meraih kesuksesan kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu